adik-adik, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, adik-adik, kita harus tetap semangat di ibadah online tanggal 24 Januari 2021 ini. Nah, sebelum kita mulai ibadahnya, mari kita menyanyikan Apa Kabar dan Kudaki-daki. Mari kita bernyanyi, jangan lupa suaranya tetap ada walaupun kita online. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Nah, setelah kita menyanyikan lagu, mari kita satu dalam doa. Untuk doa pembuka, mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk nafas kehidupan dan kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga atas kesempatan yang Tuhan beri untuk ibadah online kami. Biarkanlah Tuhan, Engkau yang selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati ibadah online kami dari awal hingga akhir. Juga Tuhan berkati teman-teman yang belum sempat join. Biarkanlah teman-teman yang lain boleh join bersama kami untuk ibadah online. Apapun koneksinya, apapun kendalanya, biarkanlah Tuhan yang mengatur. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarkanlah pikiran, hati, telinga kami bisa berfokus pada sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, setelah itu kita akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan nyanyi 3 lagu. Yang pertama, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Lagu kedua, Dalam Nama Yesus. Dan lagu ketiga, Baca Kitab Suci. Nah, sebelum kita bernyanyi, adik-adik boleh menyiapkan Alkitabnya untuk kita membaca Alkitab. Mari kita bernyanyi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya.
kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hai adik-adik. Nah, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, yuk sama-sama Kana ajak kita satu dalam doa sebelum firman. Oke? Lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca sebagian kecil dari firman-Mu. Bantu kami ya Tuhan agar kami dapat mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan melalui Kana ya Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, semua udah siapin Alkitabnya? Yuk kita baca Alkitab bareng-bareng ya. Dibuka dulu Alkitabnya. Matius 8 ayat 1 sampai 4. Sudah? Ya, dibuka dulu. Matius 8 ayat 1 sampai 4. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Judulnya, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah firman Tuhan. Hai adik-adik, kembali lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Silo. Yeay, udah hari Minggu lagi nih. Nah, siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Semua sudah siap? Oke, tadi kita udah membaca Alkitab. Sekarang Kana punya satu video singkat yang mau menceritakan tentang pembacaan Alkitab kita adik-adik. Siapa yang mau nonton video? Oke, kita nonton dulu ya videonya. Tring. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Lord, if you are willing, you can make me clean. I am willing. Be cleansed.
videonya? Semua udah nonton kan? Oke. Dari video ini dan dari pembacaan Alkitab yang sudah kita baca, apa nih ceritanya adik-adik? Menurut adik-adik kira-kira apa? Benar, tentang ada seorang yang sakit kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Wow. Masih ingat gak minggu lalu Tuhan Yesus melakukan mujizat apa adik-adik? Ya benar, tentang perkawinan di Kana. Nah, hari ini kita mau cerita tentang mujizat yang lain dari Tuhan Yesus, yaitu Yesus dapat menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Oke adik-adik. Dari pembacaan Alkitab kita dan dari video yang kita sudah nonton, adik-adik udah lihat kan orang yang sakit kusta itu? Jadi orang sakit kusta itu pada zaman Tuhan Yesus, semua orang menjauhi orang kusta ini. Karena orang kusta ini dianggap najis adik-adik. Dianggap kotor dan karena sakit kusta ini sangat berbahaya adik-adik. Sakit kusta ini bisa menyebabkan kematian. Karena luka-lukanya ada di sekujur tubuh dan makin lama makin parah dan akhirnya orang ini dapat meninggal. Dan yang lebih parahnya lagi, kalau kita menyentuhnya atau berada di dekatnya, kita bisa ketularan adik-adik. Jadi penyakit kusta ini juga bisa menular. Makanya semua orang menjauhi orang-orang yang sakit kusta. Begitu fun fact tentang penyakit kusta. Sekarang kita lihat, kita kembali ke Alkitab. Orang kusta ini berani datang kepada Tuhan Yesus dan bersujud menyembah Tuhan Yesus, bahkan meminta kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Kita bisa lihat di ayat 2 ya adik-adik. Lalu apa yang dia bilang? Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Begitu adik-adik. Lalu menurut adik-adik apa yang terjadi? Tadi kan kita sudah lihat nih Alkitab, sudah baca Alkitab, sudah nonton. Apa yang terjadi setelah orang kusta ini minta kesembuhan kepada Tuhan Yesus? Benar adik-adik, Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang kusta ini. Kita bisa lihat di ayat yang ketiga, di mana Tuhan Yesus menjawab, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Wow, setelah Tuhan Yesus mengatakan itu, apa yang terjadi adik-adik? Ya benar, seperti yang di ayat ketiga juga, seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Orang kusta itu sembuh adik-adik. Ya, ini karena kuasa Tuhan Yesus atas orang tersebut hingga orang kusta itu dapat sembuh deh. Wih, hebat sekali Tuhan Yesus. Nah, dari cerita ini adik-adik, kita akan mau kasih tahu 2 hal. Yang pertama, adik-adik ingat kan tadi Kana bilang kalau orang kusta itu dijauhin sama semua orang. Pada zaman Tuhan Yesus semua orang menjauhi orang kusta ini. Sedih banget kan? Tapi kita bisa lihat Tuhan Yesus malah menjamah orang kusta ini adik-adik. Tuhan Yesus menjamah dan Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan menyembuhkan orang itu. Wih, lihat betapa baiknya Tuhan Yesus. Jadi kita harus percaya adik-adik, dari cerita ini Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita walaupun kita dalam keadaan susah, sama seperti yang orang kusta ini. Selain itu ada lagi nih adik-adik poin pentingnya. Kita bisa lihat dari orang kustanya. Menurut adik-adik nih, kenapa Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang kusta ini?
Menurut adik-adik gimana? Iya, benar sekali. Karena orang kusta ini mau percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Dan selain itu, orang kusta ini juga mau menyerahkan dirinya terhadap kemauan Tuhan Yesus. Jadi ya singkatnya, orang kusta ini percaya aja apa yang dilakukan sama Tuhan Yesus. Gitu adik-adik, makanya orang kusta ini bisa sembuh terhadap sakitnya. Padahal sakit kusta itu berbahaya ya adik-adik. Tapi hebat ya, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang kusta ini. Tapi itu semua karena orang kusta ini percaya dan mau berserah kepada kehendak atau kemauan Tuhan Yesus adik-adik. Nah, kenapa Kana bisa bilang begitu adik-adik? Kita bisa lihat dari ayat 2 yang tadi kita sudah baca di Alkitab. Kita bisa lihat dari perkataan orang kusta itu, di mana orang kusta itu berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa orang kusta ini percaya sama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakitnya. Dan selain itu, karena di sini orang kusta itu bilang, "Jika Tuan mau," berarti orang kusta itu mau berserah kepada kehendak Tuhan Yesus atau kemauan Tuhan Yesus. Jadi orang kusta ini percaya apa yang Tuhan Yesus lakukan kepadanya. Makanya akhirnya dia sembuh deh adik-adik. Nah, dari cerita ini adik-adik, kita mau belajar sama seperti orang kusta, yaitu kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dan mau berserah diri kepada semua kemauan Tuhan Yesus adik-adik. Lalu seperti apa ya Kak, kalau contoh untuk adik-adik kayak gimana ya? Nah, siapa di sini yang percaya Tuhan Yesus? Pasti semua percaya sama Tuhan Yesus kan? Nah, bukan cuma dalam perkataan adik-adik, "Iya saya percaya sama Tuhan Yesus." Enggak, bukan cuma dari mulut saja adik-adik, tapi dalam perilaku kita adik-adik. Dimana kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Yang contoh paling gampangnya deh, kalau misalnya adik-adik takut atau adik-adik lagi khawatir, misalnya nih kan lagi ada COVID, adik-adik takut, adik-adik nggak mau kena COVID. Nah, apa yang kita lakukan adik-adik? Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita berdoa sama Tuhan Yesus, minta kesehatan, minta kekuatan. Dan bukan cuma sampai di berdoa aja adik-adik, tapi kita juga mencerminkannya dalam perilaku kita adik-adik. Karena kita sudah berdoa, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus pasti jaga kita. Kita juga harus melakukannya dalam perilaku kita, yaitu mengikuti protokol kesehatan, di mana kita harus pakai masker yang benar, kita harus rajin cuci tangan, dan kita harus jaga jarak dengan orang lain. Selain itu apalagi ya Kana? Selain itu, kalau adik-adik percaya sama Tuhan Yesus, adik-adik juga harus rajin baca Alkitab adik-adik. Jadi adik-adik tahu Tuhan Yesus tuh maunya seperti apa. Terus kalau adik-adik takut bobo sendiri, siapa di sini yang takut bobo sendiri? Hehehe. Nah, berdoa sama Tuhan Yesus, minta kekuatan. Tuhan Yesus, berkati saya mau tidur. Dan enggak cuma berdoa aja, tapi Tuhan, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus lindungin dan jaga adik-adik sampai adik-adik bangun pagi lagi besoknya. Gitu adik-adik.
Nah, dari firman ini adik-adik, semoga adik-adik bisa menerima dan mengerti apa yang Kak Ana sudah sampaikan ya. Jadi poin pentingnya kita belajar dari cerita orang kusta dan Tuhan Yesus ini. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita walau dalam kesusahan. Tuhan Yesus selalu menjaga kita karena Tuhan Yesus itu baik sekali adik-adik. Dan yang kedua, dimana kita harus percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Kita harus percaya dan berserah kepada kemauan Tuhan Yesus. Bukan cuma di bibir, tapi dalam perilaku kita juga adik-adik. Oke. Nah, sesuai dengan tema kita, dimana aku mempercayakan hidup pada Tuhan Yesus. Semoga karena harap semua adik-adik mau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Oke, sekian cerita dari Kak Ana. Semoga adik-adik selalu dalam lindungan Tuhan Yesus dan selalu mempercayakan hidup adik-adik kepada Tuhan Yesus. Sekian. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, yuk kita nyanyikan satu lagu judulnya Siapa Yang Berpegang. Nyanyi bareng-bareng ya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita sudah nyanyi. Sekarang kita mau berdoa adik-adik. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, dan kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah adik-adik dengar dapat adik-adik terapkan dalam keseharian mereka ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan mau memberkati adik-adik agar adik-adik selalu percaya kepada Tuhan Yesus dan mau menyerahkan seluruh kehidupan adik-adik hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, karena mau berdoa ya Tuhan untuk adik-adik dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan Yesus yang mau menjaga mereka, melindungi mereka, memberkati tiap langkah yang mereka jalani ya Tuhan. Karena juga mau berdoa untuk keluarga adik-adik, kiranya Engkau juga yang mau menjaga papa, mama, kakak, adik, oma, opa, om dan tante adik-adik. Kiranya mereka semua ada dalam naungan-Mu saja ya Tuhan.
Tutup bungkus mereka dengan Roh Kudus-Mu dan jauhkan mereka dari segala macam mara bahaya ya Tuhan. Berikan juga mereka kesehatan dan kiranya mereka juga dijauhkan dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Tak lupa juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, negara kami, dunia ini sedang dilanda dengan pandemi COVID ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus saja yang memberkati dunia ini ya Tuhan, agar dunia ini cepat sembuh dan dapat pulih kembali ya Tuhan, dan dijauhkan dari pandemi COVID ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk beberapa bencana yang telah terjadi di negara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus saja yang mau memulihkan kembali negara kami, dan kiranya Engkau yang mau memberi kekuatan bagi korban yang terkena bencana tersebut ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk semua adik-adik yang boleh sekolah minggu. Terima kasih juga untuk para orang tua yang telah menemani adik-adik sekolah minggu. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan selalu menyertai kita semua. Nah, sebelum itu mari kita satu dalam doa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih juga untuk firman yang telah kami dengar. Biarkanlah firman itu tumbuh dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus juga berkati iman pengharapan kami agar kami selalu percaya kepada Tuhan, dan Tuhan selalu menjadi yang utama dalam hati dan kehidupan kami. Biarkanlah kami terus berharap pada Tuhan dan selalu percaya akan semua dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jaga kesehatan kami semua dan lingkupi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur, haleluya, amin.